Bila membahas tentang iblis maupun makhluk gaib yang lain, tentu saja akan menuai banyak perdebatan. Sebab, banyak orang yang yakin dengan keberadaannya dan banyak juga yang menganggapnya sebagai sebuah kebohongan. Sementara itu, pada abad pertengahan seseorang pernah menulis sejenis ensiklopedia iblis, didedikasikan untuk mendata kebenaran tentang hal buruk yang dilakukan untuk umat manusia. Selain itu, berbeda keyakinan, berbeda juga definisi tentang iblis berikut dengan perannya. Tapi, yang jelas peran iblis adalah musuh kebenaran dan mereka selalu berusaha menentang kehendak Tuhan. Saat ini sudah banyak iblis yang diyakini oleh sebagian orang sebagai makhluk yang paling menyeramkan dan terkuat di alam semesta. Nah, berikut adalah ulasan tentang iblis paling populer dan menyeramkan di alam semesta. Tapi sebelum lanjut, kamu bisa menekan tombol subscribe, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau Azazil ini disebut sebagai iblis paling terkenal di dunia. Ia mempunyai pangkat paling tinggi sebagai Satan, rajanya dari para raja iblis. Julukan yang terkenal sebagai bapak segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi yang diusir dari surga lantaran sudah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang terjatuh. Lucifer sangat mencintai dirinya sendiri atau sombong sehingga ia ingin berkuasa atas singgasana alam semesta termasuk kerajaan surga. Dikatakan saat Tuhan meninggalkan tempat singgasananya, ia berani duduk di tempat tersebut. Hal ini membuat para malaikat di surga murka lantaran tidak menghormati Tuhan. Baal atau Baal ini adalah raja pertama neraka yang juga menandakan kerasukan dan ketamakan. Dia akan mengajak semua manusia untuk memilih-milih makanan, seperti makanan yang mahal, banyak, dan rakus. Ia kerap diasosiasikan sebagai wujud dewa lalat yang kehadirannya dikatakan sebagai musibah untuk umat manusia dan surga. Asmodes merupakan raja dari para iblis yang dikatakan dalam buku Tobit. Asmodes juga pernah disinggung dalam beberapa legenda Talmud antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Iblis yang satu ini kerap digambarkan sebagai wujud nafsu birahi, salah satu dari 7 dosa mematikan. Penampilannya dilukiskan mempunyai bentuk 3 kepala. Kepala pertama adalah banteng, kedua mirip seperti manusia, dan ketiga adalah domba jantan. Kemudian, ia juga mempunyai ekor berbentuk ular dan mulut api. Manusia yang tergoda dengan iblis ini akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat 2, yaitu neraka yang berhubungan dengan dosa seks dan pikiran kotor. Behemoth merupakan iblis menakutkan yang kerap dikatakan dalam berbagai sejarah mitologi. Namanya sendiri mempunyai makna sesuatu yang sangat kuat. Menurut sebuah ajaran, Behemoth ini merupakan monster yang menguasai daratan. Dia dikatakan tinggal di sebuah gurun yang tidak terlihat di sebelah timur Taman Eden. Dikatakan juga bahwa saat hari kiamat tiba, sosok ini akan hadir dan kemudian berperang melawan Tuhan beserta para umatnya. Astaroth kerap digambarkan sebagai iblis yang memakai mahkota, memegang ular beracun di salah satu tangannya, dan menunggangi seekor binatang bersayap naga dengan buntut ular. Astaroth kerap dijuluki sebagai pangeran bermahkota dari neraka. Ia dipandang sebagai dewa gairah oleh sebuah suku. Sementara menurut cerita lain, Astaroth disebut sebagai bangsawan tingkat 1 di neraka. Pada zaman modern, bersamaan dengan Beelzebub, ia mewakilkan kemalasan dalam iblis penyebab dosa mematikan. Sebagai iblis, ia akan menggoda dan menarik manusia ke siksaan tiada akhir. Tapi, ia juga akan memberikan manusia kekuatan sihir. Azazel juga disebut sebagai iblis penghuni neraka. Ia kerap dihubungkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir. Azazel bahkan disebut sebagai iblis yang membuat kejahatan di dunia, sampai akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut. Tapi, beberapa sumber mengatakan bahwa Azazel adalah malaikat yang memberikan pengetahuan. Padahal bukan sebagai tugasnya dan seharusnya tidak dilakukan. Apalagi ia mengajarkan manusia untuk menanyakan tentang hukum alam. Maka dari beberapa orang menyebut bahwa ia adalah ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah khuldi.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.